Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bengkulu. Pada hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor Datik Samudra dan saya Ipan Trijamri berperan sebagai coach. Saya Bapak Agus Pranowo berperan sebagai coach. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ipan. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak. Jadi begini ya Pak, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, di mana pada hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching kepada coachee, ya Pak? Nah, sebelumnya Pak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan kami nilai pada saat proses coaching Bapak nanti. Nah, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, Pak. Nah, penilaiannya di coaching ini yang jelas mungkin Bapak sudah mengetahui bahwa ada namanya penilaian di alur tirta. Nah, saya akan sedikit menjelaskan di alur tirta ini, di mana Bapak nanti akan menggali dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Nah, di situ kemudian bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, selain itu jangan lupa pula Pak disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Sebelum ini ada yang ingin saya pertanyakan Pak. Kira-kira Pak, yang akan dilakukan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti Pak, kali ini Pak? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kompetensi untuk hadir penuh atau presence. Lalu kemudian saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Pak. Jadi Bapak di sini akan menerapkan 3 kompetensi ya Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nah, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Untuk coaching kali ini mungkin saya akan memilih pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Oh itu Pak. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana dalam proses coaching ini apa yang ingin Bapak lakukan? Pada coaching ini saya ingin menggali permasalahan, lalu menuntut coach saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya sehingga mampu berkembang secara optimal, menemukan pemecahan masalah dari masalah yang ada. Oke Pak, demikian dulu Pak Ipan pertanyaan dari saya pada fase pra-observasi saat ini. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya kepada coachee, dan nanti ketika sudah selesai proses coachingnya, kita akan membahas hasilnya pada tahap pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Ipan. Ya, Pak. Bisa dimulai Pak? Ya. Selamat Ivan. Selamat siang Pak Ivan. Selamat Pak Gus.
Apa kabar? Luar biasa Pak Ivan. Bagaimana kabar Pak Ivan? Alhamdulillah baik-baik Pak Gus. Ah, Buru-buru kayaknya Pak Gus. tadi ini agak macet Pak. Agak macet terus sebentar di luar itu kan ada kendala sebentar. Ada anak-anak yang belum jemput. Nah, jadi saya antar dulu sebentar ke Iya. depan supaya nanti ketika orang tuanya datang sudah siap di depan. Mantap strategi Pak Agus ya. Ya. Kayaknya ada yang perlu dibicarakan Pak Agus. Iya Pak, ada nih Pak. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Iya. terkait proses pembelajaran di kelas. Hmm. Jadi saya ketika di kelas itu masih menjumpai beberapa anak itu masih cenderung suka mengobrol. Suka ngobrol Ya, ya. saat ketika saya coba menjelaskan pembelajaran di dalam kelas. Hmm. Nah, itu kadang jadi mengganggu proses pembelajaran. Akhirnya kelas itu menjadi kurang kondusif Pak. Hmm. Nah, itu yang saya bicarakan dengan Bapak. Oh iya ya. Hmm. Seperti apa kondisinya sekarang kira-kira Pak Agus? Ribut gitu ya? Kalau ribut sangat ribut tidak Tidak, Pak, ya. tapi kita kan di kelas itu kan ada beberapa anak Hmm. yang suka dengan belajar ketenangan. Mungkin kalau ribut sedikit untuk anak SD itu masih dalam kategori wajar ya Pak ya. Oh, iya. Tapi terkadang anak itu lebih dari standarnya. Akhirnya beberapa anak-anak yang membutuhkan ketenangan kita terganggu. Hmm. Akhirnya saya perlu menegur, mengingatkan dalam proses pembelajaran. Akhirnya kan mengganggu proses saya dalam menjelaskan dan menyampaikan. Oh, gitu bagus ya. Jadi dari situasi ini usaha-usaha apa yang sudah dilakukan Pak Agus untuk mengatasinya? Kalau dari situasi yang sudah saya alami, jadi ada beberapa cara. Salah satunya saya sudah ini Pak, saya panggil anaknya itu ketika di dalam proses pelajaran saya ingatkan, sudah saya ingatkan. Lalu saya ketika di luar jam pelajaran saya sudah panggil juga. Panggil juga ya. Kenapa kok masih suka ribut? Hmm. Tapi ketika dipanggil ya tetap berikutnya kok masih suka ngobrol. Hmm. Ketika saya coba tanya dengan guru-guru lain, ya kadang ngobrol. Tapi kalau matematika enggak, saya juga kenapa ada apa dengan anak? Gitu, Pak. Hmm. Jadi sudah dilakukan beberapa ya tadi. Ya Pak. Oh, dipanggil kemudian ditegur ya. Hmm. Kira-kira dengan metode yang sudah dilakukan ini tantangannya apa gitu Pak? Nah, tantangannya Pak, kalau saya amati ya dari proses panjang itu tantangannya adalah anak ini kayak seperti hanya mendengarkan saja, tapi tidak diolah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses perkembangan di kelas. Ketika mendengarkan, oh iya, oke, tapi ketika prakteknya akhirnya tetap dia masih suka ngobrol dengan teman sebelahnya. Bahkan sudah saya pindahkan juga, dia justru ngajak ngobrol lagi teman sebelahnya. Oh gitu bagus ya. Ya. Kira-kira dalam kondisi ini situasi itu pada anak-anak kalau diberi skor nilainya berapa ya? Kalau untuk dalam kondisi menciptakan kondusivitas kelas, levelnya kayak masih di angka mau belum sampai kelima, belum sampai empat, masih di angka 4. Ya, jadi akhirnya Pak anak itu kan tidak mendapat hal yang harusnya dia dapatkan gitu. Jadi saya kan masih di sekitar 4. Jadi dengan nilai 4 itu Pak Agus ingin meningkatkan Nah, lagi. saya ingin meningkatkan supaya dia juga dapat sesuatu apa yang harusnya dia dapatkan dalam proses pembelajaran bersama saya. Kira-kira strategi apa ini yang mungkin ada di pikiran Pak Agus sekarang? Oke Pak, jadi ya di dalam pikiran saya, rencananya saya itu mau coba bikin pembelajaran itu lebih banyak anak itu yang aktif. Nah, kalau kemarin kan jadi saya kan mengajar ini pendidikan IPAS. Nah, pendidikan IPAS, jadi saya akan ajak banyak kan IPAS itu kan banyak praktek. Saya akan coba banyak praktek di luar dan juga di dalam kelas, sehingga siapa tahu dia itu lebih suka dengan aktivitas-aktivitas. Oh, gitu. Saya cenderung kadang menunjukkan gambar, video, ya. Kadang prakteknya itu karena kan nggak semua, tapi saya coba mau buat praktek jadi supaya dia aktif. Nah, siapa tahu aktif itu dia lebih fokus ya, fokus dalam mengikuti pembelajaran, dan akhirnya bisa membuat kelas juga lebih nyambung ya, gitu Pak. Kayaknya menarik bagus strategi yang akan Bapak sebutkan ini. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih bagus tentunya ya. Kira-kira untuk mendukung usaha ini apa yang harus dilakukan? Yang harus saya lakukan tentu yang pertama adalah media. Media itu akan sangat mendukung proses saya, karena praktek-praktek itu
anak-anak tentu kalau yang praktek biasa tentu dia akan, apalagi udah pernah, dia akan bosan. Maka saya coba akan buat media-media yang lebih menarik, menantang, jadi dia memancing imajinasi dia supaya dia nggak sibuk bicara tapi dia fokus dengan apa yang akan dipraktekkan. Media bagus ya. Ya, Jadi dengan media itu bisa membuat bahan ajar yang variatif. Saya pikir ini bagus, menantang sekali ya. Kira-kira dengan melaksanakan strategi itu nanti, harapan Pak Agus, kalau kita kasih poin, kira-kira berapa poin yang diharapkan oleh Pak Agus itu? kalau harapan saya anak-anak itu bisa mengikuti paling nggak 7 atau 8 Pak. Ya, 7 atau 8 dulu, karena saya harus coba membangunkan fokus dia. Semoga dengan itu fokusnya nambah, dan harapannya ke depan kalau fokusnya udah nambah, dia bisa sampai ke 9. Bahkan harapannya dia bisa mengikuti dengan baik, bisa 10. Iya. Kalau bisa lebih dari itu Pak. Iya, Agus, ya. Pak. Iya bagus. Saya sangat mendukung, ini ide bagus dari Bapak. Strateginya mantap ya, tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya tidak ada hambatan ya. Ya, bagus. Siapa? Menurut Pak Agus, berapa lama lagi pelaksanaan strategi? Oke, karena terkait dengan media, saya akan coba. Saya tentu tidak bisa minggu ini Pak, karena kan harus saya menjadi media yang menarik. Kalau saya buru-buru nanti takutnya medianya biasa aja. Dia udah biasa. Saya coba praktekkan di pembelajaran minggu depan, karena kebetulan minggu depan ada tentang energi. Nah, saya akan praktekkan tentang perubahan energi. Saya ajak buat perubahan energi sebagai generator. Nah, ini kan lebih menantang. Berhasil atau enggaknya. Minggu depan Pak, saya akan coba Minggu praktekkan. depan ya? Minggu depan. Kayaknya nggak sabar lagi nih Pak Agus. Iya, Pak. Mau menunggu bagaimana pelaksanaan strategi ini Pak Agus. Kita tunggu ya. Siapa? Saya bisa nanti menyaksikan bagaimana proses pembelajaran dengan strategi Pak Agus. Siap. Semangat terus Pak Agus. Siap. Terima kasih Pak Ivan. Apa perlu ada lagi yang perlu kita bicarakan? Saya kira cukup sampai di sini Pak. Saya sudah menemukan cara yang tepat. Sebetulnya ini tepat untuk meningkatkan mengatasi kendala yang sangat penting. Baik Pak Agus. Terima kasih Pak Ivan. Selamat siang. Ya. Baik, Pak Ivan, tadi saya sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Namun di sini ada beberapa catatan. Ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya mau mengajukan pertanyaan dulu, Pak. Ya. Di sini pertanyaan saya kepada Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator yang sudah Bapak capai pada saat proses coaching, Pak? Iya Pak. Tadi perasaan saya sudah melaksanakan proses hadir dengan penuh. Kemudian saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga dia muncul dalam dirinya muncul ide-ide kreatif, ide-ide yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri. Oke, betul sekali apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah benar, sesuai dengan yang saya catat, Pak, bahwa memang Bapak sudah menjalankan sebagai kemitraan, kemudian ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Iya. Kemudian prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali potensi dari seorang coach, kemudian untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi coach. Kemudian Bapak dalam mengajukan pertanyaan sangat berbobot, juga memaksimalkan potensi dari coach. Selain itu, Bapak juga sudah melakukan alur tirta. Nah, di sini Bapak sudah melakukan alur tirta di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rancangan dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Sungguh luar biasa. Nah, di sini Pak ada pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, mungkin nanti saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana ketika itu nanti saya
Dan coaching itu membangun suatu situasi yang membuat coach saya itu merasa diperhatikan, merasa didengar dengan baik, sehingga saya dapat menggali secara clear apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, saya sudah mendengarkan semua itu Pak. Jadi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh. Ya. Semoga apa yang keinginan Bapak ingin kehadiran penuh itu bisa dikembangkan lagi dan dapat semaksimal mungkin dalam diri Bapak. Itu saja Pak. Apakah kegiatan hari ini? Semoga Pak Ipan bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ipan. Sama-sama Pak Adi. Oke, baiklah, itu penampilan dari kami CGP Angkatan 11 di kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.